Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita tafsir, membaca dan berusaha memahami kandungan dari firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Terakhir telah sama-sama kita membaca sampai pada ayat yang ke-100 dari surah An-Nahl. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun." Wa idza baddalna ayatan makana ayah, dan apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan. Qalu, mereka berkata, innama anta muftar. Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Bal aksaruhum la ya'lamun. Bahkan sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat secara bahasa artinya adalah tanda, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Maka jika dikatakan ayat Allah, maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada Allah, menunjukkan keberadaannya Allah, menunjukkan kesempurnaannya, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan sifat-sifatnya yang lain. Secara umum ayat itu ada dua macam. Ada ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran, dan ada juga ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang terucap, itulah Al-Quran. Sementara ayat kauniyah adalah ayat yang tercipta, yang ada di alam semesta ini. Kata ayat juga biasa digunakan untuk menunjukkan mukjizat, karena mukjizat itu adalah tanda kebenaran seorang nabi. Sehingga ulama kita ketika menjelaskan ayat ini, kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Ada ulama yang memahami ayat yang dimaksud di sini ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang dinasakh, ada yang dihapus hukumnya. Ada ayat yang dihapus hukum meskipun tilawahnya masih ada, masih dibaca, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Ada ayat yang hukumnya masih berlaku, tapi yang dinasakh adalah tilawahnya. Jadi kita tidak temukan lagi ayat itu di Al-Quran bunyinya, tapi hukumnya masih berlaku. Ada juga ayat yang dinasakh dua-duanya, tilawahnya dihapus, tidak kita temukan lagi di Al-Quran, dan hukumnya juga sudah tidak berlaku lagi. Ayat yang dihapus, misalnya dua-duanya, yaitu dihapus tilawahnya, dihapus juga hukumnya. Misalnya ulama memberi contoh tentang keharaman atau seorang anak itu menjadi anak susuan apabila dia menyusui sampai asara radaat, sampai 10 kali menyusui. Tapi itu sudah kita tidak temukan bunyinya di dalam Al-Quran, hukumnya juga tidak berlaku. Karena sekalipun misalnya 1-2 kali asal mengenyangkan, maka sudah berlaku hukum anak susuan itu. Ada yang dihapus tilawahnya,
tapi hukumnya masih berlaku. Misalnya menurut sebagian ulama pernah ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi as-syaikhu as-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalam minallah. Seorang laki-laki yang sudah pernah menikah dan seorang perempuan yang sudah pernah menikah, apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya, ya, sebagai hukuman dari Allah. Itu hukumnya masih berlaku. Ya, kalau misalnya ada yang berzina, sudah pernah menikah, hukumnya dirajam, dan hukum itu masih berlaku. Tapi bunyi ayatnya kita tidak temukan lagi di Al-Quran. Jadi tilawahnya yang dihapus, hukumnya tidak. Ada yang ayatnya ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Misalnya sebagian ulama, karena ini tidak disepakati, sebagian ulama memberikan contoh firman Allah di surah Al-Baqarah, yang Allah SWT menjelaskan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Telah ditetapkan atas kalian apabila sudah merasakan dekatnya tanda-tanda kematian, kemudian dia meninggalkan harta, agar menuliskan wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat. Wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat. Nah, ayatnya masih ada di Al-Quran, tapi hukumnya tidak berlaku menurut sebagian ulama, karena tidak boleh memberikan wasiat kepada yang sudah punya hak waris. La wasiyata li waris. Tidak ada lagi wasiat bagi yang sudah punya hak warisan. Orang tua sudah ada hak warisnya, maka tidak bisa lagi dikasih dalam bentuk wasiat. Itu bagi ulama yang memahami bahwa ayat yang diganti dengan ayat yang lain, yang dimaksud dengannya adalah ayat Al-Quran. Ada memahami mukjizat. Ya, kalau Allah mendatangkan mukjizat yang baru, maka itu tentu saja dilakukan oleh Allah SWT dengan satu hikmah yang Allah sendiri yang paling mengetahuinya. Tapi orang-orang kafir justru memberikan tuduhan kepada Nabi dan mengatakan, innama anta muftar, oh kamu cuma membuat-buat saja ya Muhammad, cuma mengada-adakan saja. Bal aksaruhum la ya'lamun, sebenarnya kebanyakan mereka tidak tahu. Kul, maka sampaikanlah kepada mereka ya Muhammad, nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudau wa busyra lil muslimin. Kul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus. Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus di sini adalah malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran Jibril itu biasa disebut dengan Ruhul Kudus, disebut juga dengan Ruhul Amin, ya, ruh yang terpercaya. Ruhul Kudus artinya ruh yang suci. Jibril yang membawa Al-Quran itu kepada Nabi, tentu min rabbik, ya, berdasarkan perintah dari Allah SWT, bukan atas kehendaknya sendiri. Karena malaikat itu tidak melakukan sesuatu atas dasar keinginan mereka. Malaikat sepenuhnya melakukan sesuatu karena perintah dari Allah. Beda kita ini manusia, Pak. Allah memberikan kepada kita irada, dikasih kita kehendak, dikasih kita pilihan. Kita memilih melakukan A atau melakukan B. Tapi kalau malaikat tidak, sepenuhnya yang dilakukan itu adalah perintah Allah. Nabi SAW pernah menyampaikan pada Jibril, saya itu sebetulnya merasa senang kalau kamu sering-sering mendatangi saya. Kata Nabi seperti itu kepada Jibril, saya senang kalau kamu sering mendatangi saya. Maka kemudian Jibril berkata, saya juga senang ya Muhammad, saya juga senang. Senang juga kalau saya bisa sering-sering mendatangi. Tapi masalahnya saya datang itu bukan atas keinginan saya. Saya datang kalau Allah yang perintahkan supaya saya datang. Malaikat seperti itu.
hanya melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bil haq, dengan kebenaran yang mutlak, yang pasti tidak ada salahnya. Tujuannya apa? Liyusabbital ladzina amanu, untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran Allah turunkan di antara fungsinya untuk menguatkan hatinya orang-orang yang beriman. Mungkin mereka misalnya mendapatkan masalah dalam kehidupan, kemudian turun ayat Al-Quran, maka terasa ringan masalah itu. Mereka misalnya mengalami satu kesulitan dalam hidup, turun ayat Al-Quran, maka menjadi ringanlah permasalahan tersebut. Terangkat kesulitan itu. Jadi Al-Quran berfungsi untuk menguatkan hati orang yang beriman. Suatu waktu mungkin mereka merasa lemah, turun ayat Al-Quran, maka menjadi kuat kembali hati mereka. Wa hudaw wa busyra lil muslimin. Quran juga adalah hudan, petunjuk yang sempurna, tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa busyra, dan menjadi kabar gembira lil muslimin, menjadi kabar gembira bagi orang-orang Islam. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami mengetahui bahwa mereka, yaitu orang-orang kafir itu, berkata sesungguhnya Al-Quran diajarkan oleh seorang manusia. Jadi ada tuduhan dari orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hasil pelajaran yang beliau dapatkan dari para pendeta, tokoh-tokoh agama yang terdahulu. Maka muncullah tuduhan tadi bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, tapi diajarkan kepada tokoh-tokoh agama yang terdahulu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu artinya bahasa non Arab. Selain bahasa Arab itu disebut dengan bahasa Ajam. Jadi kalau dikatakan bahwa yang mengajari Muhammad para pendeta bukan orang Arab, maka logikanya Quran ini bahasanya bahasa Arab. Terus kalian tuduh diajarkan oleh yang bukan orang Arab. Itu sangat tidak masuk akal. Orang Ajam mengajarkan kepada Nabi yang orang Arab, terus yang diajarkan itu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini Quran jelas-jelas adalah bahasa Arab yang sangat nampak, yang sangat terang benderang. Jadi tidak logis apa yang dituduhkan itu. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, la yahdihimullah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun.
dan mereka itulah al-kazibun, para pendusta yang sangat besar. Jadi Al-Quran ini bahkan sejak di masa Nabi itu sudah mendapatkan tuduhan yang serius. Maka sejak awal Allah Subhanahu wa taala telah menantang siapapun yang meragukan kewahyuan Al-Quran. Tantangan itu bertahap. Pada awalnya tantangan Allah berbunyi falyatu bihadisin misli. Ya sudah, kalau begitu coba buatlah perkataan yang semisal, yang serupa dengan Al-Quran. Coba datangkan saja yang serupa. Lama tantangan itu tidak ada jawabannya. Allah kurangi porsinya. Sudah, tidak usah yang serupa dengan Al-Quran. Mungkin beratlah kalau serupa dengan Al-Quran. Cukup kalian mendatangkan 10 surah saja. 10 saja. Datangkan saja 10 surah yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, disebut surahnya harus panjang. Biar surah pendek, datangkan saja 10 surah. Tandingi Al-Quran. Lama-lama tantangan itu tidak ada juga jawabannya. Allah kurangi lagi porsinya. Sudah, tidak usah 10 surah, cukup 1 saja. 1 surah saja. Tidak usah sampai 10. 1 saja. Tidak ada juga jawabannya. Pada akhirnya Allah SWT berfirman, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Katakanlah ya Muhammad SAW, sampaikan pada orang kafir, in kuntum fi raib, jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratim mim misli, maka datangkanlah yang mendekati 1 surah. Tidak usah sampai 1 surah, mendekati saja 1 surah. Wad'u syuhada'akum min dunillah, bahkan jangan kalian sendiri, panggil semua yang bisa menolongmu selain Allah, in kuntum sadiqin, jika kalian benar dalam perkataanmu itu bahwa Quran bukan dari Allah SWT. Tapi sejak tantangan itu disampaikan oleh Allah sampai hari ini, tidak pernah ada satupun manusia yang sanggup untuk menjawab tantangan itu. Dan bahkan sampai kiamat tidak akan pernah ada yang sanggup untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi yang melakukan kebohongan, tidak beriman pada Allah, itulah para pendusta yang sesungguhnya. Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan dimurkai Allah. Orang yang murtad, keluar dari keimanan, maka dia dimurkai oleh Allah. Illa, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, orang yang dipaksa padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ini ayat ada sabab nuzulnya, ada latar belakang turunnya. Ketika kaum muslimin jumlahnya masih sedikit di Makkah, mereka ditindas, disiksa. Bahkan kemudian ada yang dibunuh. Orang Islam yang pertama sekali dibunuh seorang perempuan, yaitu Sumayyah. Ini perempuan syahidah pertama, yang mati syahid pertama itu perempuan namanya Sumayyah. Setelah itu suaminya juga dibunuh, Yasir. Jadi suami istri sudah terbunuh. Lalu berikutnya orang-orang kafir ingin juga membunuh anaknya, Ammar bin Yasir. Ammar kemudian berpikir, saya sekalian pura-pura kafir saja deh, daripada saya mati. Akhirnya beliau pura-pura kafir. Ya sudah, saya kembali lagi kepada ajaran yang terbaik. Akhirnya beliau tidak dibunuh, beliau selamat. Cerita itu cepat tersebar menjadi gosip, bahan cerita, sampai ke telinganya Nabi. Ammar merasa sangat menyesal karena sudah melakukan kebohongan.
pura-pura kafir, padahal hatinya sebetulnya tidak. Datanglah ke Nabi, ya, menjelaskan yang sesungguhnya dan meminta maaf. Turunlah ayat ini yang justru membenarkan tindakannya Ammar. Dan disebut man kafara billahi min ba'di imani. Siapa yang kafir setelah keimanannya, dia dimurkai Allah, illa kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Ya. Tapi siapa yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, berarti tidak dipaksa, karena kalau orang terpaksa itu sesak sempit dadanya melakukan sesuatu. Ini orang yang hatinya memang lapang kepada kekafiran, ya, bukan karena dipaksa. Fa alaihim ghadabum minallah. Mereka itulah yang akan mendapatkan kemarahan yang besar dari Allah. Walahum azabun azim. Bagi mereka siksa yang besar. Kenapa demikian? Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Karena mereka itu jauh lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Ya, kalau akhirat yang dicari, tidak mungkin dia tukar keimanannya dengan kekafiran. Jadi kalau dunia yang dicari, iman pun bisa digadaikan, iman bisa dilepaskan demi mendapatkan kesenangan dunia. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah itu tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Terakhir, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah. Wa sam'ihim, begitu juga pendengarannya. Wa absarihim, begitu juga penglihatannya. Ya, kalau kita baca ayat ini, satu urutannya, hati, pendengaran, penglihatan. Seperti itulah urutan-urutan fungsinya. Orang lahir, hatinya berfungsi. Setelah itu pendengarannya berfungsi, baru penglihatannya berfungsi. Jadi bayi itu lebih dulu mendengar daripada melihat. Belum bisa melihat, dia sudah bisa mendengar. Al-Quran sebut pendengaran dan penglihatan. Yang kedua, ketika disebut hati bentuknya jamak, qulub. Kalau satu qalbun, kalau qulub banyak hati. Begitu juga ketika disebut penglihatan bentuknya juga jamak, absar. Kalau satu basar. Tapi kalau pendengaran bentuknya tunggal, sam'ihim, tidak dikatakan asma, tapi sam'ihim. Jadi cuma satu yang tunggal, pendengaran. Tapi hati dan penglihatan semua bentuknya jamak. Kenapa demikian? Ayat-ayat Allah yang kita saksikan dengan mata itu kan beda-beda. Beda-beda, Pak. Ayat-ayat Allah yang dilihat oleh orang yang tinggal di Makkah dan kita di Indonesia kan tentu beda. Yang tinggal di pegunungan, tinggal di pinggir pantai kan beda-beda ayat-ayat Allah yang kita lihat. Maka bentuknya penglihatan itu jamak absar. Tapi ayat Allah yang kita dengarkan itu ayat Al-Quran di mana-mana sama saja. Tidak ada bedanya ayat Al-Quran yang dibaca di Makkah, yang dibaca di Eropa, dibaca di Amerika, dibaca di Indonesia, di kota, di desa. Semua ayat Quran yang dibaca itu yang kita dengarkan sama semua. Maka telinga, pendengaran bentuknya tunggal karena kesamaan yang kita dengar. Tapi kalau penglihatan karena beda-beda ayat Allah yang kita lihat bentuknya jamak. Nah, jadi orang yang menukar keimanannya, akhiratnya dengan dunia, Allah tutup mati hati-hatinya, Allah tutup mati pendengarannya, dan Allah tutup mati penglihatan-penglihatannya. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu musibah yang paling besar. Kalau kita
punya keluarga meninggal, mungkin itu musibah. Ada harta hilang, musibah. Ya. Tapi musibah yang paling besar adalah musibah ketika seseorang itu tidak ingat Allah. Ketika dia lalai dari mengingat Allah SWT. Itulah musibah yang paling besar. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Saya kira itu beberapa ayat yang saya bacakan.